Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahsa Lutfiana dari kelas 03 pagi semester 4 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dalam tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum yang diampu oleh Ibunda Dr. Anda Haza Siti Aisyah, SHMMMH ini, saya akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui dalam mata kuliah ini. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, membandingkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yaitu tersusun secara sistematik dan runtut dengan menggunakan metode ilmiah. Karenanya, sementara orang menganggap perlunya memiliki sikap ilmiah untuk menyusun ilmu pengetahuan tersebut, atau dengan kata lain, ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama yaitu sikap ilmiah, metode ilmiah, dan tersusun secara sistematik dan runtut. Sikap ilmiah menuntun orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut, orang dituntun dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, cara tertentu itu disebut metode ilmiah. Jadi, dengan sikap ilmiah dan metode ilmiah, diharapkan dapat disusun ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Periode perkembangan metodologi penelitian yang dikemukakan oleh Rummel yang dikutip oleh Profesor Sutrisno Hadi MA digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada periode trial and error. Dalam periode ini disyaratkan bahwa ilmu pengetahuan masih dalam keadaan embrional. Dalam periode ini, orang menyusun ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba berulang kali sampai dijumpai suatu pemecahan masalah yang dianggap memuaskan. Lalu ada periode authority and tradition. Pada periode ini, kebenaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pendapat para pemimpin atau penguasa waktu itu. Pendapat-pendapat itu dijadikan ajaran yang harus diikuti begitu saja oleh rakyat banyak, dan mereka harus menerima bahwa ajaran tersebut benar. Di samping pendapat para penguasa atau pemimpin, tradisi dalam kehidupan manusia memang memegang peranan yang sangat penting di masa lampau, dan menentang tradisi merupakan hal yang tabu. Karenanya, tradisi dipercaya sebagai hal yang benar. Lalu ada periode speculation and argumentation. Pada periode ini, ajaran atau doktrin para pemimpin atau penguasa serta tradisi yang bercakal dalam kehidupan masyarakat mulai menggunakan dialektika untuk mengadakan diskusi dalam memecahkan masalah untuk memperoleh kebenaran. Dengan kata lain, masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok spekulasi untuk memperoleh kebenaran dan menggunakan argumen-argumen. Masing-masing kelompok membuat spekulasi dan argumen yang berbeda dalam memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu, pada saat ini orang terlalu mendewakan akal dan kepandaian silat lidahnya yang terkadang dibuat-buat agar tampak masuk akal. Lalu yang terakhir ada periode hypothesis and experimentation. Pada periode ini, orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian. Mula-mula membuat dugaan atau hipotesis, kemudian mengumpulkan fakta lalu dianalisis dan diolah hingga akhirnya ditarik kesimpulan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dengan eksperimen atau observasi. Penulisan hukum adalah suatu karya tugas ilmiah yang dapat berbentuk memoranda hukum, studi kasus, atau skripsi yang disusun berdasar hasil penelitian untuk membahas masalah hukum atau legal issues dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Memoranda hukum adalah karya tulis ilmiah yang dituangkan sebagai pendapat hukum atau legal opinion, nasihat hukum atau legal advice, dan pemecahan masalah hukum atau problem solving yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Studi kasus hukum adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memberikan tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan atas suatu kasus hukum tertentu.
nasional, dan internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan lembaga adjudikasi lain. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang hukum, didukung penelitian pustaka, penelitian dokumen, dan penelitian lapangan atau data empirik, untuk membahas permasalahan hukum dan pemecahannya dengan menggunakan kaidah hukum atau kaidah hukum lain yang berkaitan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.